warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN Angkatan 1 PPG dalam jabatan 2022. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas PGRI Madiun dengan nomor UKG 201502322100. Saya guru di SDN Kedolong 2, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Pada pagi hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 2022. Demikianlah perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Sekarang tanggal berapa ya? 5. Tanggal 5, karena sekarang tanggal 5, tolong yang absen nomor 5 dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang apakah masuk semua anak? Atau ada yang sakit? Ada yang masuk? Nah, kita doakan semoga teman kita yang sakit diberi kesembuhan biar bisa berkumpul lagi dengan kita. Ya, amin. Sekarang biar tambah semangat, ayo kita melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat pagi. Sekarang perhatikan bentar ya. Apakah kalian pernah terjatuh, pernah luka? Pernah. Coba Fadil ceritakan, kenapa Fadil bisa luka waktu itu? Kenapa? Coba. Naik sepeda ekor dari jatuh ya. Terus berdarah, Nak? Ya. Wah, berdarah. Apa yang warna darah itu? Merah. Loh, kenapa ya darah bisa mengalir? Ya. Terus coba tangan kalian letakkan di dada kalian. Apa yang kalian rasakan? Duk gitu ya. Loh, apa ya? Organ apa yang bisa berdetak dalam tubuh kita? Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahmu lancar, pada materi sistem peredaran darah pada manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini 1, agar kalian memahami apa sih itu sistem peredaran darah, bisa menjelaskan, menganalisis peredaran darah baik besar maupun kecil, mengetahui organ-organ sistem peredaran darah itu apa saja, fungsinya apa saja, ya. Dan selain itu nanti kalian bisa menjelaskan, memahami tentang apa itu pantun, ciri-ciri pantun, ya, unsur-unsur pantun, dan nantinya kalian bisa membuat sendiri pantun dan membacakannya di depan kelas. Oke. Nah, sebelum kita belajar, Tari punya sebuah lagu ini. Nah, biar bisa ditularkan ke adik-adiknya. Lagu yang akan kita nyanyikan ini berhubungan dengan salah satu organ peredaran darah, yaitu jantung. Kita nyanyi dulu lagu tentang jantung. Nah, itu di situ ada teks. Pertama kalian tirukan dulu Bu Tari, nanti bisa ya. Tirukan ya. Kita dulu yang nyanyi. Jantung saya ada satu. Jantung saya
Ada 4 ruang di dalamnya. Ada 4 ruang di dalamnya. Serambi kiri dan kanan, bilik kiri, bilik kanan. Serambi kiri dan kanan, bilik kiri, bilik kanan. Jantung saya untuk pompa darah. Jantung saya untuk pompa darah. Nah, saat kita bersama-sama menyanyi, kalau lupa dilihat itu teksnya ya. Oke? Ya, 1, 2, 3. Jantung saya ada 1, ada 4 ruang di dalamnya. Serambi kiri dan kanan, bilik kiri, bilik kanan. Jantung saya untuk pompa darah. Nah, sebelum nanti Bu Tari akan menayangkan video pembelajar yang tujuannya biar kalian bisa memahami sistem peredaran darah, bisa mengetahui apa sih alurnya sistem peredaran darah besar dan kecil itu, terus macam-macam organnya dan fungsinya. Oke? Tapi terlebih dahulu tolong alat tulisnya, buku-buku kalian disiapkan terlebih dahulu. Video yang pasti menarik untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah belajar, jumpa lagi dengan saya Wahid Ilyas. Apa kabar? Semoga sahabat rumah belajar semua dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat rumah belajar, tadi kita telah menyaksikan gambar tubuh manusia dan jantungnya. Kemudian animasi detak jantung dan juga animasi aliran darah dalam tubuh manusia. Kira-kira materi pembelajaran kita hari ini kita akan belajar mengenai itu. Ya, benar sekali. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai 3 hal. Yang pertama, kita akan belajar mengenai organ peredaran darah manusia. Yang kedua, kita akan belajar mengenai peredaran darah besar. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai peredaran darah kecil. Menarik bukan? Mau tahu lebih lanjut? Ayo kita ikuti video yang berikut ini. Sahabat rumah belajar, ayo kita perhatikan animasi jantung yang berikut ini. Jantung pada manusia terletak di rongga sternum. Jantung pada manusia berukuran sebelah tangan pemiliknya. Kemudian jantung terdiri dari 4 ruang: serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, bilik kanan. Dan jantung berfungsi untuk memompa darah. Perkenalkan, namaku Lat. Aku akan menunjukkan perjalanan yang aku lakukan setiap hari di tubuh sahabat rumah belajar. Sudah siap? Ayo kita mulai. Perjalananku dimulai dari bilik kiri menuju aorta. Aorta adalah pembuluh darah nadi yang terbesar. Kemudian aku menuju arteri. Dari arteri, aku menuju ke seluruh tubuh. Di seluruh tubuh, aku akan melepaskan seluruh oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian, setelah itu aku ke vena dengan membawa CO2. Kemudian, yang terakhir, aku berada di serambi kanan. Perjalananku dimulai dari bilik kanan ke arteri pulmonalis dengan membawa banyak karbon dioksida. Kemudian, setelah itu aku menuju ke paru-paru untuk menggantikan karbon dioksida menjadi oksigen. Kemudian setelah itu aku sampai di vena pulmonalis. Yang terakhir aku kembali ke serambi jadi dengan membawa banyak oksigen. Sahabat rumah belajar, itulah tadi perjalanan dalam tubuh kita sehari-hari. Jadi peredaran darah manusia dibagi menjadi 2: peredaran darah besar, peredaran darah kecil. Peredaran darah besar pada manusia dimulai dari bilik kiri ke aorta, dari ke seluruh tubuh, ke vena, yang terakhir ke serambi kanan. Peredaran darah kecil pada manusia dimulai dari bilik kanan ke arteri pulmonalis, ke paru-paru, ke vena pulmonalis, yang terakhir ke serambi kiri.
Anak-anak ya. Tadi kalian sudah melihat video pembelajaran tentang apa? Peredaran darah. Apa sih sistem peredaran darah itu? Mengalirnya darah ke seluruh tubuh. Pinter. Peredaran darah ada dua, apa saja? Peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Bisa enggak menyebutkan aluran darah yang betul? Yang pertama peredaran darah besar dulu. Dari apa dulu? Jantung. Dari bilik kiri menuju ke aorta, arteri, kanan seluruh tubuh, terus lewat vena, kembali lagi ke jantung, tepatnya ke serambi kanan. Pinter. Terus kalau aluran peredaran darah kecil dari bilik kanan, dimulai dari bilik kanan menuju ke arteri pulmonalis ke ke paru-paru, paru-paru, di paru-paru terjadi pertukaran darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida. Terus menuju ke ke vena pulmonalis, kembali kembali ke jantung, tepatnya ke serambi kiri. serambi kiri. Alhamdulillah, ternyata setelah melihat tayangan video kalian pintar. Nah sekarang apa saja sih organ-organ peredaran darah? Ada jantung, paru-paru, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Gunanya jantung apa? Pembuluh darah, kayak lagu tadi ya. Bagian-bagian jantung ada berapa? 4. Apaan? Agar kalian lebih paham lagi, nih di sini Bu Tari punya media. Oh, biar kalian tahu ya. Nah, di sini ada media yang namanya circulatory bottle. Karena kenapa? Karena terbuat dari botol. Di sini selang ini ibaratnya adalah pembuluh darah. Loh, kenapa ada yang warna merah dan biru, Bu Tari? Nah, coba ya dilihat. Biar kalian paham aliran darahnya. Kalau Bu Tari pites, loh, mengalir enggak? Mengalir ya. Nah, itu. Ya, dari bilik kiri ya ke aorta, dibawa oleh arteri ke seluruh tubuh. Dibawa oleh vena kembali ke serambi kanan. Ini dinamakan peredaran darah apa? Besar. Jadi dari ini kalian bisa mengetahui ya aliran darahnya. Loh, warna merah kayak darah kita. Loh, di sini pembuluh darah yang berwarna merah banyak mengandung apa? Mengandung Oksigennya warna biru. Karbon dioksida. Di manakah pertukaran itu? Oh, di paru-paru. Seluruh tubuh. Bukan lagi. Ya. Oke. Nah, biar kalian tambah paham, coba buka buku paket tema 4-nya halaman 2. Di situ ada gambar jantung, gambar paru-paru, pembuluh darah. Coba dibaca sendiri biar kalian lebih paham ya. Sekarang untuk kerja kelompok, udah paham kan? Udah paham ya? Nah, untuk kerja kelompoknya kalian kemarin sudah Bu Tari suruh bawa alat-alat bahan karena hari ini kita akan membuat media sederhana tentang sistem peredaran darah. Oke? Coba keluarkan alat-alat dan bahan-bahannya. Kita bersama-sama bekerja bersama kelompoknya. Namanya kelompok ya harus kerjasama. Gak ada yang diam. Oke? Coba. Ya. Tempelah organ-organ peredaran darah pada tempat yang sesuai. Ya. Ya. Ya, boleh. Botol itu fungsinya untuk apa ya kira-kira? Oh, untuk jantung, gantinya jantung Bu Tari. Oke.
Ambil saja Utari, berikan lembaran untuk kelompok. Balik satu kelompok ya. Nanti setiap wakil dari kelompoknya presentasi ke depan. Ya, presentasikan hasil dari media sederhana yang sudah kalian buat. Nah, kalau satu wakil kelompoknya presentasi, yang lain tidak diam, tapi menulis di lembar kerja kelompok yang sudah Utari bagi. Ya, tulis alur dari peredaran darah besar apa, peredaran darah besar, darah kecil apa. Ya kan ya? Bisa ya? Oke, bisa kita mulai? Bisa? Oke, coba kelompok 1 silakan presentasi hasil kelompoknya. Ya, kita beri aplaus dulu untuk Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qadhi Fadil Firjatullah. Saya akan mempresentasikan hasil karya kelompok kami, yaitu tentang peredaran darah pada manusia. Peredaran darah pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kita mulai dari peredaran darah besar ya, yaitu pada bilik kiri, memompa darah yang kaya akan oksigen atau O2 menuju ke aorta. Setelah dari aorta menuju ke arteri. Dari arteri baru disalurkan darah ke seluruh tubuh. Setelah dari seluruh tubuh melewati vena dan kembali lagi ke jantung, yaitu pada bagian serambi kanan. Peredaran darah kecil yaitu pada jantung, yaitu bilik kanan. Bilik kanan memompa darah yang kaya karbon dioksida atau CO2 menuju ke arteri pulmonalis. Setelah dari arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Di paru-paru terjadilah pertukaran darah yang kaya akan karbon dioksida menjadi oksigen atau O2. Setelah dari paru-paru menuju ke vena pulmonalis dan kembali lagi ke jantung, yaitu serambi kiri. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Fadil, luar biasa ya. Kelompok 1. Coba sekarang kelompok 2, silakan presentasikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia dibedakan menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar dimulai dari jantung, yaitu bagian bilik kiri. Jantung bagian bilik kiri akan memompa darah yang kaya akan oksigen ke aorta, lalu ke arteri. Arteri akan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Di seluruh tubuh ada pertukaran darah yang kaya akan oksigen dengan darah yang kaya akan karbon dioksida. Lalu darah tersebut akan ke vena dan kembali lagi ke jantung, yaitu serambi kanan. Sistem peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan. Jantung bagian bilik kanan akan memompa darah yang kaya akan karbon dioksida ke arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran darah yang kaya akan karbon dioksida dengan darah yang kaya akan oksigen. Lalu darah tersebut akan ke vena pulmonalis dan kembali lagi ke jantung, yaitu serambi kiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Luar biasa kelompok 2. Tangan dulu. Coba, apakah ada yang belum dimengerti dan ditanyakan anak-anak tentang sistem peredaran darah? Saya Bu. Ya, Bu Fadil. Kalau saya jatuh, kenapa Bu? Darahnya lekas beku. Oh, kalau Hadi jatuh, kenapa kok lekas beku darahnya Bu Tari? Tadi belum terangkan darah ya. Darah itu adalah kombinasi plasma dengan sel-sel yang beredar di seluruh tubuh. Nah, bagian-bagian darah ada 4. Ada plasma darah. Plasma itu berwarna kuning. Biasanya dia mengalirkan sel-sel ke seluruh tubuh. Ada darah sel darah merah
dan trombosit. Sel darah merah itu kaya akan sel darah merahnya. Kalau darah putih itu biasanya melawan infeksi bakteri. Nah, trombosit dia berperan penting dalam pembekuan darah. Jadi kalau luka itu darahnya cepat beku. Nah, berarti di sini yang membuat kenapa darah kita kalau luka cepat beku apa, Nana? Trombosit, pinter. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak. Oh, ya, saya Kenapa antara serambi dan glikosatnya? Oh, serambi. Oh, ternyata Zaira dari tadi lihat ini ya. Kenapa serambi kiri, kanan, bilik kiri, bilik kanan ada sekatnya, Bu Tari? Kenapa, Nana? Kira-kira kenapa? Karena agar karbon dioksida dan oksigen tidak bersatu. Oke, betul sekali. Agar kenapa kau diberi sekat antara serambi, bilik? Agar apa? Zat yang ada di sini tidak bercampur antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, sekarang kalian sudah mengerti. Bu Tari punya lembar kerja untuk masing-masing ya. Tadi yang kelompoknya tadi nanti dikumpulkan bersama LKPD ini ya. Nah, nanti kelompoknya itu juga. Sekarang kalian kerjakan lembar kerjanya. Oke, kalian sudah mengerti ya. Kalau sudah, tolong Jessica dikumpulkan. Nah, anak-anak, kita harus bersyukur bahwa kita masih diberi kesehatan ya oleh Allah. Terutama peredaran darah kita sehat, organ-organ tubuh kita sehat. Nah, cara rasa syukur kita itu bermacam-macam. Bisa kita mengucapkan alhamdulillah, ya mana? Nah, kita juga bisa membuat lagu mungkin, pantun, ya mana? Nah, seperti ini. Coba buka halaman 8. Nah, di sini ada sebuah pantun sebagai ungkapan rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan berupa nikmat sehat. Oke, coba ya. Ayo bersama-sama halaman 8 sudah? Ya. Oke, halaman 8 dibuka ya. Yuk bersama-sama kita baca pantun tersebut. Ya, 1, 2, 3. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Pinter. Itu merupakan rasa syukur kita karena kita diberi tubuh yang sehat, peredaran darah kita sehat, organ-organ kita sehat, tapi melalui pantun. Nah, kira-kira pantun itu apa ya? Puisi lama Indonesia. Oh, puisi lama Indonesia. Betul sekali. Sebelum kita belajar lebih lanjut, ayo kita lihat dulu video pembelajar ini. Nah, gunanya untuk apa? Biar kalian mengetahui apa itu pantun. Ya. Halo anak-anak hebat, bertemu lagi dalam pembelajaran bersama dunia. Hari ini kita akan bahas tentang pantun. Apa sih pengertian pantun? Apa jenis-jenisnya? Lalu apa ciri-cirinya? Ayo sama-sama kita simak. Bagi anak-anakku, yang pertama adalah pengertian pantun. Pantun adalah bentuk puisi lama yang terdiri dari 4 larik atau baris, berima silang ABAB, irama yang indah, dan memiliki makna yang penting. Pantun merupakan puisi lama Melayu Indonesia yang berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu tuntun, yang berarti mengatur atau urus. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri pantun. Yang pertama, pantun bersaja A, B, A, B. Yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Dan yang ketiga, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Bagian-bagian pantun. Bagian pantun terdiri dari 2. Yang pertama yaitu sampiran, merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua di setiap bait. Yang kedua, isi. Isi merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat di setiap baitnya. Anak-anakku, berdasarkan siklus kehidupan atau usia,
Pantun itu dibedakan menjadi 3 loh. Yang pertama ada pantun anak-anak. Selanjutnya yang kedua adalah pantun orang muda. Apa pantun orang muda? Nah, selanjutnya berdasarkan siklus kehidupan atau usia, ada yang ketiga yaitu pantun orang tua. Kalau tadi yang pertama pantun anak-anak, yang kedua adalah pantun orang muda, dan yang ketiga yang terakhir ini adalah pantun orang tua. Oke, coba. Nah, itu tadi video pembelajaran tentang pantun. Nah, setelah melihat video ini, kira-kira pantun itu apa tadi? Puisi Lama Lama Indonesia. Terus ciri-ciri pantun apa saja? Saya BAB. Memiliki isi dan sampiran. Setiap baris memiliki 4 Setiap bait memiliki 4 baris. Apa lagi, Nak? Setiap baris memiliki 8 sampai 12 suku kata. Pinter. Terus bagian-bagian pantun tadi apa? Sampiran dan isi. Terus jenis-jenis pantun? 2. Berdasarkan usia? Pantun anak-anak, pantun anak muda, pantun orang tua. Berdasarkan isinya? Jenaka, nasihat, teka-teki, hiasan. Alhamdulillah, pintar sekali ya anak Ibu Tarian. Nah, sekarang untuk lebih paham, coba kalian buka buku halaman 3 tadi yang tentang pantun, dipelajari anak-anak. Biar lebih mudah, lebih paham. Nah, setelah itu kalau sudah paham, kita bersama-sama belajar bagaimana sih cara membuat pantun. Karena nanti kalian belajar membuat pantun loh, dan bacakan di depan kelas. Oke? Sekarang bagaimana ya cara membuat pantun itu? Membuat pantun tentukan isinya dulu biar mudah. Kenapa? Karena sampiran itu hanya merupakan pelengkap rimanya saja. Tidak berhubungan dengan isi, tidak. Coba, sampiran di pantun itu ada di baris berapa dan keberapa? Baris 1 dan 2 disebut sampiran. Baris 3 dan 4 disebut isi. Yang bermakna yang mana? Yang isinya. Coba ya bersama-sama ya. Kita buat isinya dulu. Pantunan saya terserah ya. Jangan lupa belajar. Oke, ini isinya ya. Jangan lupa belajar. Terus agar dapat prestasi. Oke. Agar dapat prestasi. Nah, di sini rimanya apa? A dan I. Ya. Ayo kalian cari sampiran yang belakangnya berbunyi A dan I. Oke. Biasanya baris ini nomor ya. Ya. Baris nomor 1 sama dengan nomor 3. Nomor 2 sama dengan nomor 4. Ya. Yang belakangnya A di sini, yang baris pertama. Ya, kira-kira. Di pantai ada burung camar. Di pantai ada burung camar. Bagus. Di pantai ada burung camar. Oke, sudah R. Pinter. Terus ayo baris yang kedua, yang bunyinya I atau Si. Yang melihat adalah putri. Hah? Yang melihat adalah Putri. Kalau bisa Si, kalau bisa Si. di dalam ada Pak Polisi. Oh, di dalamnya ada Pak Polisi. Ya, ya, ya. Misalnya di pinggir ada Pak Polisi, gitu ya. Nah, masa di dalamnya gitu ya? Ada Pak Polisi. Oke, ayo. Nah, inilah ya. Jadi baris pertama rimanya itu sama dengan baris ketiga. Baris kedua rimanya sama dengan baris keempat. Ini yang disebut bersajak A B A B. Pinter sekali. Nah, ayo bersama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Di pantai ada burung camar. Di pinggir ada Pak Polisi. Jangan lupa belajar agar dapat prestasi. Nyambung? Nyambung. Bisa dah sekarang? Alhamdulillah. Nah, sekarang
sekarang Butari pengen tahu kalian bisa enggak, benar-benar bisa enggak? Ayo kalian kerjakan. Nah, sebentar ya. Oke. Awas. Selain menjodohkan ada kalimat rumpang, ya ada kalimat rumpang untuk puisi, dan ada mempuisi. Oke, sama caranya dengan Butari. Kalian cari dulu isinya deh, baru nanti sampai itu mudah nggak? Oh, Sofi, apa yang dimaksud sajak atau rima? Ada yang bisa menjawab? Apa ya sajak atau rima itu? Apa ya? Pengulangan bunyi yang sama di akhir baris. Contohnya ini enggak? A baris pertama sama dengan baris ketigaan. Ya, baris kedua sama dengan baris keempat si. Ini sajaknya A B A B. Jadi sajak itu pengulangan bunyi yang sama di akhir baris. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ngerti? Oke. Diko. Oh, sampiran. Apa sampiran? Apa ya? Sampiran itu bagian dari pantun, ya, yang hanya pelengkap untuk rima atau sajak. Oke ya? Itu sampiran. Sampiran ada di baris berapa, Nana? 1 dan 2. Oke. Nah, sudah semuanya? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Nah, tapi sebelum dikumpulkan, Butari pengen ada yang maju. Oke, Noval, ayo silakan. Silakan. Ya, jangan keras ya. Kalau cepat-cepat kalau baca puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Natahila Ramadan. Saya di sini akan membacakan puisi yang telah dibuat. Si Fadil sedang bermain bola, lalu dilihat oleh Hamzah. Kalau ingin mendapat pahala, jangan lupa beribadah. Oke. Tadi pantun apa itu saya? Pantun nasihat. Pantun nasihat. Kira-kira maknanya apa isinya? Jangan lupa beribadah. Jangan lupa beribadah. Tepuk tangan dulu. Kenapa? Oke, bagus sekali. Silakan dulu. Nah, ayo. Perwakilan dari perempuannya. Dari kelompok 3 mungkin. Oke, ya, silakan. Ya, yang keras ya, Nak. Biar temannya dengar semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ila dari kelompok 3. Saya mau membacakan jalan-jalan ke kota tua. Tidak lupa membeli roti. Jika ingin disayang orang tua, jadilah anak berbakti. Oke, termasuk pantun apa nih? Nasihat. Pantun nasihat. Oke, ya, silakan. Karena sudah selesai LKPD-nya, tolong Jessica lagi dikumpulkan semuanya. Jessica yang ngambil, nggak semua berdiri ya. Kita akan di mejanya Butari saya. Alhamdulillah, makanya sampai siang ini kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pelajaran. Nah, untuk refleksi hari ini, video apa ya yang kalian lihat tadi mulai awal? Sistem peredaran tentang pantun. Nah, tadi dengan kelompoknya kalian membuat media apa? Media mana tentang sistem peredaran darah. Senang nggak belajar sama dengan kelompok? Senang sekali. Tadi di awal pembelajaran sebelumnya kita menyanyikan sebuah lagu tentang apa tadi? Jantel. Ayo sekali lagi kita menyanyikan lagu tentang jantel.
Ya, 1, 2, 3. Jantung saya ada satu, ada 4 ruang di dalamnya. Serambi kiri dan kanan, milik kiri, milik kanan. Jantung saya untuk pompa darah. Alhamdulillah. Nah, hari ini seharian kita belajar tentang sistem peredaran darah. Apa sistem peredaran darah itu? Mengalir darah ke seluruh tubuh. Ada berapa peredaran darah? 2. Peredaran darah besar dan kecil. Secara garis besar, peredaran darah besar dimulai dari jantung ke seluruh tubuh, kembali ke jantung. Kalau peredaran darah kecil, jantung, paru-paru, kembali ke jantung. Oke, anak ya. Nah, sekarang sebutkan organ-organ peredaran darah yang kalian ketahui. Jantung, Paru-paru, jantung, pembuluh darah, dan darah. Kalau pantun, apa pantun? Puisi lama Indonesia. Ciri-ciri pantun bersama-sama. Bersaja. Tiap baris. Tiap baris memiliki 8 sampai 12 suku kata. Terus pantun memiliki sampiran dan isi. Betul. Baris pertama dan kedua di pantun disebut sampiran. Baris ketiga dan keempat isi. Meskipun sudah siang ya, sudah lapar-laparnya Betari, sudah keroncongan ya. Oke, nah, untuk mengakhiri pelajaran kita ya, siap, masukkan dulu alat tulisnya biar gak lupa. Siapkan dulu baru kita berdoa. Sudah siap? Dilihat kanan kiri depan belakang. Teman-teman sudah siap berdoa atau belum? Atau ada yang masih mempersiapkan? Oke, ya. Siap, berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa besok.